Tidak ada yang menyangka bahwa seorang penjual siomay keliling yang terlihat sederhana ternyata datang dengan tujuan yang sangat berbahaya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Karangwening, orang-orang percaya bahwa kekayaan bisa didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Beberapa orang yang dulunya miskin tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Namun kekayaan itu selalu diiringi kejadian-kejadian aneh yang mulai menghantui desa tersebut. Ternak warga mati tanpa sebab. Anak-anak sering melihat sosok hitam di sawah saat malam. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan dari arah rumah besar di ujung desa setiap malam Jumat. Tidak ada yang berani mendekat ke tempat itu. Namun suatu malam, seorang ustadz muda datang ke desa tersebut dengan penyamaran yang sangat sederhana. Ia berpura-pura menjadi penjual siomay keliling. Bukan untuk mencari uang, melainkan untuk menghentikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan manusia. Dan yang lebih mengerikan, kedatangannya ternyata sudah diketahui oleh penunggu gaib desa itu. Desa yang menyimpan rahasia. Desa Karangwening terletak jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik hamparan sawah luas dan hutan bambu yang tumbuh rapat di sekelilingnya. Jika dilihat pada siang hari, desa itu tampak seperti desa biasa pada umumnya. Anak-anak bermain di jalan tanah, para petani berjalan menuju sawah sambil memanggul cangkul, dan para ibu duduk di teras rumah sambil mengobrol santai. Tidak ada yang terlihat aneh dari kehidupan desa itu. Namun suasana desa Karangwening berubah sepenuhnya ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan. Begitu malam datang, desa itu mendadak menjadi sangat sepi. Jalan-jalan yang biasanya ramai berubah menjadi kosong, seolah seluruh penduduk desa tiba-tiba menghilang. Lampu rumah memang masih menyala, tetapi hampir tidak ada orang yang terlihat di luar rumah setelah lewat pukul 9 malam. Tidak banyak orang luar yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa warga desa Karangwening sangat menghindari keluar rumah saat malam hari. Bagi orang yang baru datang, kebiasaan itu mungkin terlihat seperti aturan biasa yang dibuat demi keamanan. Namun bagi warga yang sudah lama tinggal di sana, aturan itu sebenarnya lahir dari rasa takut yang sudah tertanam selama bertahun-tahun. Konon, sejak beberapa tahun terakhir, desa itu sering mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa warga pernah mengaku melihat bayangan hitam berjalan di tengah sawah pada malam hari. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara langkah kaki di halaman rumah, padahal ketika pintu dibuka tidak ada siapapun di luar. Kejadian-kejadian itu awalnya dianggap hanya cerita biasa yang dilebih-lebihkan. Namun lama-kelamaan jumlah orang yang mengalami hal serupa semakin banyak. Bahkan beberapa petani pernah menemukan ternak mereka mati secara misterius di pagi hari tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Kejadian itu membuat warga mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan desa mereka. Yang lebih membuat warga merasa takut adalah semua kejadian aneh itu selalu berhubungan dengan satu tempat yang sama. Sebuah rumah besar yang berdiri di ujung desa, jauh dari pemukiman warga lainnya. Rumah itu terlihat mencolok karena ukurannya yang jauh lebih besar dibanding rumah-rumah lain di desa tersebut. Rumah itu milik seorang pria bernama Sukmaji. Dahulu Sukmaji hanyalah petani biasa yang hidup sederhana seperti warga desa lainnya. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang bergaul dengan tetangga. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupannya akan berubah secara drastis hanya dalam waktu beberapa tahun. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Sukmaji mulai menunjukkan perubahan yang sangat mencolok. Ia membangun rumah besar yang berdiri megah di ujung desa. Ia membeli banyak tanah sawah dan bahkan beberapa kendaraan yang tidak pernah dimiliki oleh warga desa sebelumnya. Kekayaannya datang begitu cepat hingga membuat banyak orang bertanya-tanya dari mana semua itu berasal. Namun bersamaan dengan munculnya kekayaan Sukmaji, kejadian-kejadian aneh di desa itu juga mulai sering terjadi. Warga mulai mendengar suara-suara aneh dari arah rumah Sukmaji setiap malam Jumat. Terkadang terdengar seperti bisikan banyak orang, terkadang seperti suara tangisan yang sangat pelan namun cukup membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada warga yang berani mendekati rumah tersebut setelah malam tiba. Bahkan anak-anak desa pun sudah terbiasa untuk tidak bermain terlalu dekat dengan tempat itu. Mereka sering diperingatkan oleh orang tua mereka agar menjauhi rumah tersebut, terutama ketika malam sudah mulai larut. Seiring berjalannya waktu, ketakutan warga desa Karangwening berubah menjadi kebiasaan. Mereka memilih diam dan berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang rumah Sukmaji. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani menyelidiki. Karena di desa itu, semua orang percaya pada satu hal yang sama,
bahwa rumah besar di ujung desa tersebut bukan lagi sekadar rumah manusia, melainkan tempat di mana sesuatu dari dunia lain sedang tinggal bersama pemiliknya. Kekayaan misterius Sukmaji. Beberapa tahun yang lalu, sebelum rumah besar itu berdiri, Sukmaji hanyalah seorang petani biasa di desa Karangwening. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa bersama istrinya. Setiap pagi Sukmaji pergi ke sawah membawa cangkul, sama seperti petani lainnya. Kehidupannya tidak mewah, bahkan seringkali ia terlihat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang pendiam. Sukmaji jarang terlihat berkumpul dengan warga lain di warung kopi atau di pos ronda. Ia lebih sering menghabiskan waktunya sendiri di sawah atau di rumah. Karena sifatnya yang tertutup, tidak banyak orang yang benar-benar mengenal kehidupannya. Namun semuanya mulai berubah sekitar 5 tahun yang lalu. Tanpa ada kabar atau tanda apapun sebelumnya, Sukmaji tiba-tiba berhenti bekerja di sawah. Awalnya warga mengira ia sedang sakit atau mungkin sedang memiliki masalah keluarga. Tetapi beberapa minggu kemudian, sesuatu yang jauh lebih aneh mulai terjadi. Di tanah kosong di ujung desa, para tukang bangunan mulai berdatangan. Mereka membangun sebuah rumah besar dengan ukuran yang tidak pernah ada sebelumnya di desa itu. Rumah tersebut memiliki tembok tinggi, halaman luas, dan bangunan yang terlihat jauh lebih megah dibandingkan rumah-rumah warga lainnya. Pembangunan rumah itu berlangsung cukup lama, hampir setahun penuh. Selama proses itu, Sukmaji terlihat berubah menjadi orang yang berbeda. Ia kini selalu mengenakan pakaian yang lebih rapi, bahkan beberapa kali terlihat membawa kendaraan yang tidak pernah dimiliki oleh warga desa lainnya. Hal itu membuat banyak warga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang petani sederhana bisa memiliki uang sebanyak itu dalam waktu yang begitu singkat. Namun tidak ada satupun orang yang berani menanyakan langsung kepada Sukmaji. Setelah rumah itu selesai dibangun, kehidupan Sukmaji berubah sepenuhnya. Ia jarang terlihat keluar rumah pada siang hari. Namun pada malam hari, beberapa warga sering melihat kendaraan asing datang ke rumah tersebut. Mobil-mobil itu biasanya datang ketika desa sudah sangat sepi. Lampu rumah Sukmaji akan menyala terang, tetapi pagar rumahnya selalu tertutup rapat. Orang-orang yang datang pun hampir tidak pernah terlihat oleh warga karena mereka selalu masuk dengan cepat ke dalam rumah. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita aneh tentang rumah Sukmaji mulai menyebar di antara warga desa. Beberapa orang yang rumahnya berada tidak terlalu jauh dari sana mengaku pernah mendengar suara aneh dari arah rumah tersebut. Kadang suara itu terdengar seperti orang sedang membaca sesuatu dengan suara pelan. Namun terkadang suara itu berubah menjadi seperti banyak orang berbisik secara bersamaan. Yang paling membuat warga takut adalah ketika beberapa orang mengaku pernah mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam rumah itu. Awalnya warga mencoba mengabaikan semua cerita tersebut. Mereka berpikir mungkin itu hanya suara angin atau sekadar imajinasi orang-orang yang terlalu takut pada malam hari. Namun kejadian yang terjadi setelah itu membuat warga tidak bisa lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Beberapa ternak milik warga ditemukan mati secara misterius di pagi hari. Tidak ada luka di tubuh hewan-hewan tersebut, tetapi wajah mereka terlihat seperti mati karena ketakutan. Kejadian itu terjadi beberapa kali dan selalu terjadi pada malam Jumat. Sejak saat itulah warga desa Karangwening mulai percaya bahwa kekayaan Sukmaji mungkin bukan berasal dari usaha biasa. Banyak orang mulai berbisik-bisik bahwa pria itu telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Sesuatu yang datang dari dunia lain. Dan sejak saat itu pula, rumah besar di ujung desa itu mulai dikenal oleh warga dengan satu sebutan yang membuat bulu kuduk merinding. Rumah pesugihan. Rumah yang tidak berani didekati. Setelah rumah besar milik Sukmaji selesai dibangun, suasana di sekitar tempat itu perlahan berubah menjadi lebih mencekam. Pada siang hari rumah tersebut terlihat biasa saja, bahkan beberapa orang yang melewati jalan desa masih bisa melihat halaman luas dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekitarnya. Namun ada satu hal yang membuat rumah itu terasa berbeda dibandingkan rumah lain di desa Karangwening. Rumah itu selalu terlihat sepi. Tidak pernah terlihat ada aktivitas seperti rumah pada umumnya. Tidak ada anak-anak bermain di halaman, tidak ada suara orang berbincang di teras, bahkan jarang sekali terlihat Sukmaji keluar dari rumah tersebut pada siang hari. Namun ketika malam mulai turun, suasana di sekitar rumah itu berubah drastis. Angin sering terasa lebih dingin ketika melewati jalan yang berada tidak jauh dari pagar rumah Sukmaji.
Bahkan beberapa warga yang pernah melewati jalan itu pada malam hari mengatakan bahwa suasana di sana terasa sangat berat, seolah udara di sekitar tempat itu dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Karena itulah sebagian besar warga memilih memutar jalan yang lebih jauh daripada harus melewati rumah tersebut saat malam hari. Tidak ada yang berani berjalan sendirian di sekitar rumah itu setelah matahari tenggelam. Cerita-cerita menyeramkan tentang rumah Sukmaji semakin sering terdengar di antara warga desa. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan datang dari seorang petani bernama Pak Darto. Ia pernah mengalami kejadian aneh ketika pulang dari sawah pada malam hari. Saat itu Pak Darto berjalan melewati jalan yang berada tidak jauh dari rumah Sukmaji. Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Namun ketika ia hampir melewati pagar rumah tersebut, tiba-tiba ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Pak Darto sempat berhenti dan menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Jalan desa itu benar-benar kosong. Ia mencoba melanjutkan langkahnya, namun perasaan aneh itu kembali muncul. Kali ini langkah kaki yang ia dengar terdengar lebih jelas, seolah seseorang benar-benar berjalan mengikuti langkahnya. Dengan rasa takut, Pak Darto mempercepat langkahnya. Namun suara langkah itu juga ikut semakin cepat. Sampai akhirnya ia memberanikan diri menoleh sekali lagi ke belakang. Dan pada saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung gemetar. Di tengah kabut tipis yang menyelimuti jalan desa, Pak Darto melihat sosok tinggi berdiri tidak jauh di belakangnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya jauh lebih kurus dan tinggi dari manusia biasa. Yang paling menyeramkan adalah matanya yang terlihat menyala samar di tengah kegelapan malam. Pak Darto tidak berani melihat lebih lama. Ia langsung berlari sekuat tenaga menuju rumahnya tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, tubuhnya masih gemetar dan napasnya terengah-engah. Keesokan harinya Pak Darto menceritakan kejadian itu kepada warga desa lainnya. Awalnya beberapa orang mengira ia hanya terlalu lelah setelah bekerja di sawah. Namun ternyata bukan hanya Pak Darto yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Beberapa warga lain juga pernah melihat sosok serupa di sekitar rumah Sukmaji pada malam hari. Sejak saat itu, ketakutan warga terhadap rumah tersebut semakin besar. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah itu. Seiring berjalannya waktu, rumah itu benar-benar menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang di desa Karangwening. Bahkan anak-anak kecil pun sudah tahu bahwa mereka tidak boleh bermain terlalu dekat dengan tempat tersebut. Namun tidak ada satupun warga yang tahu bahwa dalam waktu dekat, seseorang akan datang ke desa mereka. Seseorang yang tidak takut dengan rumah itu. Seseorang yang justru datang dengan tujuan untuk menghancurkan semua rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya. Dan orang itu akan datang dengan penyamaran yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Kedatangan penjual siomay. Suatu sore menjelang malam, sebuah gerobak kayu sederhana terlihat memasuki jalan utama desa Karangwening. Roda gerobak itu berderit pelan saat melewati jalan tanah yang sedikit berbatu. Seorang pria muda mendorongnya dengan langkah santai, seolah ia hanyalah pedagang biasa yang sedang mencari tempat berjualan. Pria itu mengenakan baju sederhana, celana panjang gelap, dan peci hitam yang sedikit menutupi dahinya. Di atas gerobaknya tergantung sebuah lampu minyak kecil yang sudah mulai dinyalakan karena langit senja perlahan berubah menjadi gelap. Dari kejauhan, suara lembutnya terdengar memanggil pembeli. Siomay, siomay panas. Beberapa warga yang masih berada di luar rumah memperhatikan kedatangan pedagang tersebut dengan rasa penasaran. Desa Karangwening bukanlah desa yang sering dilewati pedagang keliling. Letaknya yang cukup jauh dari jalan besar membuat sangat sedikit orang luar yang datang ke tempat itu. Karena itu, kemunculan seorang penjual siomay baru tentu menarik perhatian. Beberapa anak kecil bahkan mulai mengikuti gerobak tersebut dari belakang sambil melihat-lihat isi dagangan yang ada di dalamnya. Pria muda itu memperkenalkan dirinya kepada warga sebagai Farhan, seorang pedagang keliling yang sedang mencoba mencari tempat baru untuk berjualan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia berjualan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain. Senyumnya terlihat ramah, dan cara bicaranya sopan. Hal itu membuat sebagian warga langsung merasa nyaman dengannya. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mulai membeli siomay dari gerobaknya. Namun tidak semua warga terlihat santai dengan kedatangannya. Beberapa orang tua di desa itu justru memperhatikan Farhan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan karena mereka curiga terhadap pria itu, tetapi karena mereka tahu satu hal.
Orang luar yang datang ke desa ini seringkali tidak menyadari bahaya yang ada di tempat tersebut. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Ia berdiri di depan warung kecil sambil mengamati Farhan yang sedang melayani pembeli. Mata Pak Wiryo terlihat tajam meskipun usianya sudah cukup tua. Ia adalah salah satu warga yang paling lama tinggal di desa Karangwening. Ia tahu betul bagaimana desa itu berubah sejak rumah besar milik Sukmaji berdiri. Pak Wiryo memperhatikan Farhan beberapa saat sebelum akhirnya berjalan mendekatinya. "Mas, kamu baru pertama kali datang ke desa ini ya?" Tanya Pak Wiryo dengan suara pelan. Farhan menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, Pak. Saya cuma lewat sambil jualan siomay. Kalau ramai, mungkin saya akan sering ke sini." Pak Wiryo mengangguk pelan, tetapi wajahnya tetap terlihat serius. Ia menoleh sebentar ke arah ujung desa, tempat rumah besar Sukmaji berdiri di kejauhan. Kemudian ia kembali menatap Farhan. "Kalau boleh saya kasih saran, jangan terlalu lama berjualan di desa ini." Farhan terlihat sedikit bingung mendengar perkataan itu. "Memangnya kenapa, Pak?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan desa yang mulai gelap, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat untuk diucapkan. Beberapa detik kemudian Pak Wiryo berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. "Karena desa ini tidak seaman yang kelihatannya." Farhan hanya tersenyum kecil mendengar peringatan itu. Namun di balik senyum tersebut, sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya. Ia tidak datang ke desa Karangwening secara kebetulan. Ia memang sengaja datang ke desa ini. Dan gerobak siomay yang ia dorong hanyalah sebuah penyamaran. Karena Farhan sebenarnya bukan pedagang biasa. Ia adalah seorang ustadz muda yang datang untuk menghentikan kekuatan pesugihan yang selama ini bersembunyi di desa itu. Dan tanpa disadari oleh siapapun. Kedatangannya sudah mulai diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Penyamaran sang ustadz. Malam mulai turun perlahan di desa Karangwening. Cahaya senja yang tadi masih menyelimuti sawah-sawah kini sudah benar-benar digantikan oleh gelapnya malam. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, menerangi jalan desa yang perlahan menjadi semakin sepi. Farhan masih mendorong gerobak siomaynya melewati beberapa rumah terakhir di desa itu. Suara roda kayu yang berderit pelan terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Beberapa warga yang tadi membeli siomay sudah kembali masuk ke rumah masing-masing, sementara jalan desa mulai terlihat kosong. Namun Farhan tidak benar-benar fokus pada jualannya malam itu. Matanya sesekali melihat ke berbagai arah, memperhatikan suasana desa dengan sangat teliti. Ia seolah sedang merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Angin malam terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bambu di pinggir jalan bergerak pelan tertiup angin. Suasana desa yang tadi terlihat biasa kini mulai terasa berbeda. Farhan berhenti di sebuah persimpangan kecil di tengah desa. Ia mematikan lampu kecil di gerobaknya, lalu duduk di bangku kayu yang menempel di sisi gerobak tersebut. Jalan desa kini benar-benar kosong. Tidak ada suara manusia. Tidak ada kendaraan. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar dari arah sawah. Farhan menarik napas panjang sebelum akhirnya berbisik pelan. Energinya kuat sekali. Ia kemudian membuka bagian bawah gerobak siomaynya. Di dalamnya tidak hanya terdapat bahan makanan seperti yang dilihat oleh warga desa tadi. Di sana juga terdapat beberapa benda lain. Sebuah botol kecil berisi air ruqyah. Tas kain kecil yang berisi kitab doa, dan beberapa benda yang sudah diberi bacaan ayat suci. Semua itu tersusun rapi di dalam gerobak. Farhan menatap benda-benda tersebut dengan tenang. Ia sudah mempersiapkan semua ini sebelum datang ke desa Karangwening. Ia datang bukan hanya dengan niat berdagang, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih berat. Beberapa minggu sebelumnya, ia mendengar kabar dari seorang gurunya tentang sebuah desa yang diduga menjadi tempat praktik pesugihan yang cukup kuat. Banyak orang yang datang untuk meminta kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Dan nama desa yang disebutkan gurunya waktu itu adalah Desa Karangwening. Karena itulah Farhan memutuskan datang ke desa ini dengan cara yang tidak mencolok. Ia tahu bahwa jika datang sebagai ustadz atau orang yang terang-terangan ingin menyelidiki, keberadaannya akan langsung dicurigai oleh orang yang menjalankan pesugihan tersebut. Namun seorang penjual siomay keliling tidak akan menarik perhatian siapapun. Itulah penyamaran yang ia pilih. Farhan menutup kembali bagian bawah gerobaknya. Ia berdiri perlahan dan kembali mendorong gerobak itu menuju ujung desa.
Matanya kini mengarah pada satu tempat yang sejak tadi sudah menarik perhatiannya. Rumah besar milik Sukmaji. Dari kejauhan rumah itu terlihat gelap, tetapi Farhan bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat berasal dari sana. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Dan tanpa ia sadari, dari balik kegelapan di sekitar rumah itu, beberapa sosok tak kasat mata juga sedang memperhatikan dirinya. Kedatangan Farhan ternyata sudah diketahui oleh penjaga gaib desa tersebut. Rahasia yang disimpan Pak Wiryo. Malam di desa Karangwening semakin larut. Jalan desa yang tadi masih terlihat sedikit ramai kini benar-benar sepi. Hanya beberapa lampu rumah yang masih menyala, sementara sebagian besar warga sudah memilih berdiam di dalam rumah masing-masing. Farhan masih mendorong gerobak siomainya perlahan menuju ujung desa. Namun sebelum ia sampai ke arah rumah besar Sukmaji, sebuah suara memanggilnya dari belakang. "Mas, tunggu sebentar." Farhan berhenti dan menoleh. Dari kejauhan terlihat sosok Pak Wiryo berjalan mendekatinya dengan langkah pelan. Pak Wiryo terlihat membawa lampu senter kecil di tangannya. Cahaya senter itu bergerak perlahan mengikuti langkahnya di jalan desa yang mulai diselimuti kabut tipis. Ketika akhirnya sampai di dekat gerobak Farhan, lelaki tua itu menatapnya dengan ekspresi serius yang berbeda dari sebelumnya. "Mas Farhan, saya ingin bicara sebentar," katanya pelan. Farhan mengangguk sopan. Ia bisa merasakan bahwa Pak Wiryo datang bukan hanya untuk membeli siomay atau sekadar berbincang biasa. Mereka kemudian duduk di bangku kayu kecil di pinggir jalan. Suasana malam terasa semakin sunyi. Bahkan suara serangga yang biasanya terdengar dari sawah pun terasa lebih pelan. Pak Wiryo memandang ke arah ujung desa sebelum akhirnya mulai berbicara. "Mas Farhan, kamu orang baru di desa ini. Jadi mungkin kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Pak Wiryo menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Rumah besar di ujung desa itu, bukan rumah biasa. Ia menunjuk ke arah tempat rumah Sukmaji berdiri di kejauhan. Di sana, ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia manusia. Pak Wiryo kemudian mulai menceritakan sesuatu yang selama ini hanya berani dibicarakan secara pelan di antara warga desa. Menurut cerita yang beredar, Sukmaji pernah pergi ke sebuah tempat jauh di luar desa beberapa tahun lalu. Tidak ada yang tahu dengan pasti kemana ia pergi. Namun setelah kembali dari perjalanan itu, kehidupannya berubah total. Ia tiba-tiba memiliki banyak uang. Dan tidak lama setelah itu, rumah besar tersebut mulai dibangun. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada kehidupan Sukmaji. Sejak saat itu pula, desa mulai mengalami banyak kejadian aneh. Ternak warga mati tanpa sebab, bayangan hitam sering terlihat di sawah pada malam hari, dan beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat sosok-sosok tinggi berdiri di sekitar rumah tersebut. Pak Wiryo menatap Farhan dengan wajah yang semakin serius. Orang-orang di desa ini percaya, Sukmaji telah membuat perjanjian dengan jin pesugihan. Farhan tetap terlihat tenang mendengar cerita itu. Bahkan wajahnya tidak menunjukkan tanda terkejut sedikitpun. Pak Wiryo memperhatikan reaksi Farhan dengan heran. "Mas Farhan, kamu tidak terlihat kaget." Farhan tersenyum kecil. "Karena saya sudah mendengar cerita seperti itu sebelumnya, Pak." Pak Wiryo sedikit terdiam. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan. "Kalau begitu, saya harus bilang satu hal lagi." Farhan menunggu. Pak Wiryo menatapnya dengan serius. Beberapa hari terakhir, ada warga yang melihat sosok-sosok aneh berkeliaran di sekitar desa. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan mereka bilang, makhluk-makhluk itu seperti sedang mencari seseorang. Pak Wiryo tidak tahu bahwa orang yang sedang dicari oleh makhluk-makhluk itu sedang duduk tepat di depannya. Penampakan di sawah. Setelah percakapan dengan Pak Wiryo malam itu, Farhan kembali mendorong gerobak siomainya menyusuri jalan desa yang semakin sepi. Kabut tipis mulai turun dari arah persawahan, membuat suasana malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kecil yang tergantung di gerobaknya menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan tanah yang ia lewati. Di kejauhan, suara katak dari sawah terdengar bersahutan. Namun entah mengapa, malam itu suasana terasa jauh lebih sunyi dibandingkan biasanya. Seolah seluruh desa sedang menahan napas menunggu sesuatu yang akan terjadi. Farhan terus berjalan hingga akhirnya sampai di bagian desa yang berbatasan langsung dengan area persawahan.
Jalan tanah di sana terlihat lebih gelap karena tidak banyak rumah warga di sekitarnya. Ia berhenti sejenak. Matanya perlahan mengarah ke hamparan sawah yang tertutup kabut tipis. Angin malam bertiup pelan, membuat tanaman padi bergoyang perlahan seperti ombak kecil di tengah lautan hijau. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Farhan menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas ke arah tengah sawah. Awalnya ia mengira hanya bayangan pohon atau ilusi dari kabut malam. Tetapi beberapa detik kemudian, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar berdiri di sana. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa, dan tubuhnya tampak gelap seperti bayangan yang berdiri di tengah kabut. Farhan tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memperhatikan sosok itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian, satu sosok lagi muncul di sisi lain sawah. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Kini ada beberapa sosok tinggi berdiri di tengah sawah, menatap lurus ke arah Farhan yang berdiri di jalan desa. Suasana malam mendadak terasa jauh lebih berat. Angin yang tadi bertiup pelan kini berhenti sama sekali. Bahkan suara katak dan serangga malam tiba-tiba menghilang. Seolah seluruh alam di sekitar tempat itu mendadak diam. Namun Farhan tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru menarik napas pelan sebelum akhirnya berbisik. Jadi kalian sudah tahu aku datang. Sosok-sosok hitam di tengah sawah itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam dengan mata yang tampak menyala samar di tengah kabut. Namun Farhan bisa merasakan sesuatu. Energi gelap yang kuat. Makhluk-makhluk itu bukan sekadar penampakan biasa. Mereka adalah penjaga. Penjaga gaib yang melindungi sesuatu di desa ini. Farhan menutup matanya sejenak. Bibirnya mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang sangat pelan. Angin tiba-tiba berhembus kembali. Kabut di atas sawah bergerak seperti diputar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan perlahan, sosok-sosok hitam itu mulai mundur ke dalam kegelapan malam. Satu persatu mereka menghilang di balik kabut. Farhan membuka matanya kembali. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas sekarang. Makhluk-makhluk itu bukan hanya memperhatikan. Mereka sedang mengawasi. Dan jika mereka sudah muncul malam ini, berarti seseorang di rumah besar ujung desa itu juga sudah mulai menyadari kedatangannya. Pertarungan yang sebenarnya sepertinya akan segera dimulai. Penjaga gaib rumah Sukmaji. Setelah sosok-sosok tinggi di tengah sawah itu menghilang ke dalam kabut malam, Farhan tetap berdiri beberapa saat di tempatnya. Udara malam terasa kembali bergerak, dan suara serangga perlahan terdengar lagi dari arah persawahan. Namun Farhan tahu bahwa apa yang ia lihat tadi bukanlah hal biasa. Makhluk-makhluk itu bukan sekadar bayangan atau ilusi malam. Mereka adalah penjaga gaib yang ditempatkan untuk mengawasi wilayah desa ini. Ia kembali mendorong gerobak siomainya perlahan menuju ujung desa. Jalan desa yang ia lewati kini semakin gelap. Rumah-rumah warga sudah jauh tertinggal di belakangnya. Di depan hanya ada jalan tanah sempit yang mengarah ke sebuah area yang jarang dilewati oleh penduduk desa. Di ujung jalan itu berdiri rumah besar milik Sukmaji. Rumah yang sejak lama menjadi sumber ketakutan bagi warga desa Karangwening. Ketika Farhan semakin mendekat, suasana di sekitar rumah itu terasa semakin berat. Angin malam yang tadi masih terasa normal kini berubah menjadi dingin menusuk. Pohon-pohon besar di halaman rumah tampak bergoyang pelan meskipun angin hampir tidak terasa. Halaman rumah Sukmaji terlihat luas, namun tidak ada satupun lampu yang menyala di sana. Pagar besi tinggi berdiri mengelilingi rumah tersebut seperti benteng yang melindungi sesuatu di dalamnya. Farhan berhenti beberapa meter dari pagar. Ia memejamkan mata sejenak. Tanpa melihat pun, Farhan bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat berasal dari dalam rumah itu. Energi yang tidak berasal dari manusia. Energi yang gelap. Energi yang sudah lama tinggal di tempat tersebut. Ia membuka matanya kembali dan menatap rumah besar itu dengan tenang. Jadi benar. Tempatnya di sini. Namun tiba-tiba sesuatu bergerak di sisi halaman rumah. Farhan langsung mengalihkan pandangannya ke arah pohon besar yang berdiri di dekat pagar. Di balik bayangan pohon itu, sebuah sosok tinggi perlahan muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus panjang dengan kulit yang tampak gelap seperti bayangan. Matanya menyala redup di tengah kabut malam. Makhluk itu berdiri diam menatap Farhan. Farhan tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu betul makhluk seperti apa yang sedang berdiri di hadapannya sekarang. Makhluk itu adalah salah satu penjaga gaib yang menjaga rumah Sukmaji.
Dan keberadaan Farhan malam ini jelas sudah membuat makhluk itu waspada. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Makhluk itu mulai bergerak perlahan mendekati pagar. Namun sebelum makhluk itu semakin dekat, Farhan perlahan mengangkat tangannya. Bibirnya mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara sangat pelan. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon berdesir keras. Kabut di halaman rumah berputar seperti tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk tinggi itu langsung berhenti. Matanya yang menyala tampak semakin terang beberapa detik. Lalu perlahan, makhluk itu mundur kembali ke dalam bayangan pohon. Dan menghilang. Farhan menurunkan tangannya perlahan. Ia tahu satu hal sekarang. Penjaga rumah itu sudah mengetahui kedatangannya. Dan jika penjaga itu sudah muncul, berarti pemilik rumah itu juga pasti akan segera menyadari bahwa seseorang sedang mencoba mengganggu perjanjian gelapnya. Farhan menatap rumah besar itu sekali lagi. Tenang saja. Bisiknya pelan. Aku belum datang untukmu malam ini. Ia lalu memutar gerobaknya kembali menuju desa. Namun jauh di dalam rumah besar itu, sepasang mata merah lain tiba-tiba terbuka di dalam kegelapan. Seseorang, atau sesuatu, baru saja menyadari bahwa ada orang yang datang untuk menghancurkan perjanjian mereka. Sukmaji mulai curiga. Di dalam rumah besar yang berdiri di ujung desa Karangwening, suasana malam terasa jauh lebih gelap dibandingkan bagian desa lainnya. Meskipun beberapa lampu di dalam rumah masih menyala redup, sebagian besar ruangan dibiarkan tenggelam dalam bayangan. Rumah itu sangat luas, dengan lorong-lorong panjang yang terasa sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan manusia, bahkan langkah kaki pun jarang terdengar di dalam bangunan tersebut. Namun pada malam itu, sebuah ruangan di bagian tengah rumah masih menyala. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya cukup besar dengan wajah yang terlihat keras. Ia mengenakan pakaian rapi, namun ekspresinya terlihat tegang seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Pria itu adalah Sukmaji, pemilik rumah besar yang selama ini menjadi pusat bisikan ketakutan warga desa Karangwening. Di depannya terdapat sebuah meja kayu besar yang dipenuhi beberapa benda aneh. Di atas meja itu terdapat beberapa benda yang tidak biasa. Ada dupa yang masih mengeluarkan asap tipis, beberapa kertas bertuliskan simbol aneh, serta mangkuk kecil yang berisi cairan hitam pekat. Aroma dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terasa berat dan tidak nyaman. Sukmaji sedang menatap mangkuk itu dengan wajah yang serius. Tiba-tiba Sukmaji mengangkat kepalanya. Ia seperti merasakan sesuatu. Matanya bergerak perlahan menatap ke arah jendela yang menghadap halaman rumah. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu ia bergumam pelan. Ada yang datang ke desa ini. Sukmaji bukan orang biasa lagi sejak ia membuat perjanjian dengan makhluk yang memberinya kekayaan. Selama bertahun-tahun ia sudah terbiasa merasakan perubahan energi yang terjadi di sekitar rumahnya. Dan malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa mengganggu. Ia berdiri perlahan dari kursinya dan berjalan menuju jendela. Dari sana ia bisa melihat halaman rumah yang tertutup kabut malam. Namun tidak ada siapapun di luar. Meski begitu, perasaan tidak nyaman tetap terasa. Sukmaji mengepalkan tangannya pelan. Penjaga sudah bergerak. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk gaib yang menjaga rumahnya tidak akan muncul tanpa alasan. Jika mereka sudah memperlihatkan diri, berarti ada seseorang yang mendekati wilayah mereka. Seseorang yang tidak diinginkan. Sukmaji kembali menatap meja ritualnya. Wajahnya kini berubah menjadi lebih serius. Ia mengambil sebatang dupa baru dan menyalakannya. Asap tipis kembali memenuhi ruangan. Lalu dengan suara pelan ia berbisik, "Siapapun kamu, lebih baik pergi dari desa ini sebelum terlambat." Namun Sukmaji tidak tahu satu hal. Orang yang ia rasakan kedatangannya bukan orang yang mudah diusir. Karena pria itu datang dengan satu tujuan. Menghentikan perjanjian gelap yang telah lama menjaga kekayaan Sukmaji. Dan malam berikutnya, pertemuan pertama antara keduanya akan segera terjadi. Malam Jumat dimulai. Hari di desa Karangwening berjalan seperti biasa. Matahari bersinar terang di atas hamparan sawah yang luas, dan warga desa menjalani aktivitas mereka seperti hari-hari sebelumnya. Para petani pergi ke sawah sejak pagi, sementara beberapa ibu rumah tangga terlihat berkumpul di depan rumah sambil berbincang.
Namun di balik kehidupan desa yang tampak normal itu, sebagian warga sebenarnya mengetahui bahwa malam yang akan datang bukanlah malam biasa. Hari itu adalah malam Jumat. Malam yang sejak lama dianggap sebagai waktu paling menyeramkan di desa tersebut. Bagi sebagian warga lama desa Karangwening, malam Jumat selalu membawa perasaan tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kebiasaan menutup pintu rumah lebih awal dari biasanya. Anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib. Bahkan suara orang berkumpul di pos ronda pun hampir tidak pernah terdengar pada malam itu. Semua orang seperti memilih diam di rumah masing-masing. Farhan tentu menyadari perubahan suasana tersebut. Sejak pagi ia berkeliling desa seperti biasa dengan gerobak siomainya, melayani beberapa warga yang membeli dagangannya. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar fokus pada jualan. Sesekali ia melihat ke arah ujung desa, ke arah rumah besar Sukmaji. Saat matahari mulai tenggelam, Farhan kembali ke tempat ia biasanya berhenti berjualan di tengah desa. Ia membersihkan gerobaknya perlahan sambil memperhatikan langit yang mulai berubah gelap. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari area persawahan. Namun Farhan bisa merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan mulai bangkit. Ketika azan maghrib berkumandang dari musala kecil di tengah desa, suasana desa Karangwening berubah dengan cepat. Jalan-jalan yang sebelumnya masih terlihat ramai kini menjadi sepi. Lampu rumah menyala satu persatu. Namun tidak ada warga yang terlihat berjalan di luar. Seolah desa itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang kosong. Farhan berdiri di dekat gerobaknya dan melihat ke arah langit malam yang mulai gelap. Bintang-bintang terlihat samar di antara awan tipis yang bergerak perlahan. Ia menutup matanya sejenak. Dan saat itulah ia merasakan sesuatu. Energi yang sangat kuat. Energi gelap yang berasal dari satu tempat di desa itu. Rumah Sukmaji. Farhan membuka matanya kembali. Wajahnya terlihat tenang, namun tatapannya menjadi lebih serius. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam di mana sesuatu akan terjadi. Karena setiap malam Jumat, Sukmaji selalu melakukan ritual untuk memperkuat perjanjiannya dengan makhluk gaib yang memberinya kekayaan. Dan malam ini, Farhan berniat untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ia menyalakan kembali lampu kecil di gerobaknya. Lalu perlahan mendorong gerobak tersebut menuju ujung desa. Menuju tempat di mana perjanjian gelap itu berlangsung. Namun yang tidak diketahui Farhan, di dalam rumah besar itu, seseorang juga sedang mempersiapkan ritualnya. Dan sesuatu dari dunia lain sudah mulai bangun untuk menyambut malam Jumat.